送佛送到西边，快闪开！青莲剑歌。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Buliang Ren bagian ketiga. Sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Lalu bagaimanakah keseruan di episode kali ini? Langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Di awal episode diperlihatkan Xing Yun dan juga Lin Xuan sudah sampai di sebuah pasar yang ada di kota Yozu. Di dalam pasar ini Xing Yun bertanya, bukankah sebelumnya pedang yang dibawa oleh Lin Xuan sudah dipatahkan gurunya? Lalu kenapa tidak mengganti pedang tersebut? Lin Xuan menjawab entah dengan alasan apa guru menyuruhnya untuk tetap membawa pedang ini karena nanti pasti akan berguna. Karena guru mereka sudah berkata begitu, Xing Yun pun hanya bisa mengiyakan keputusan dari Lin Xuan. Lin Xuan juga di sini mengajak Xing Yun untuk mencari sebuah kedai agar mereka berdua bisa makan. Namun tiba-tiba saja dari arah depan, Jirusu menunggang sebuah kuda dan hampir menabrak Xing Yun dan juga Lin Xuan. Terjadi momen wadidaw di mana Xing Yun sangat terpesona dengan kecantikan mata dari Jirusu pada saat pandangan pertamanya. Setelah kejadian ini pula, parfum dari Jirusu tercium oleh Xing Yun dan Xing Yun langsung menebak pasti orang yang lewat barusan adalah seorang wanita cantik. Sementara bagi Lin Xuan, sikap Xing Yun ini sedikit membuatnya kesal karena indera penciumannya tiba-tiba saja genit kepada seorang wanita. Beberapa saat kemudian, kembali muncul beberapa orang berkuda yang hampir kembali menabrak Xing Yun dan juga Lin Xuan. Kali ini karena orang yang menunggang kuda adalah laki-laki, Xing Yun kelihatan sangat marah dan memaki orang-orang tersebut. Sementara Lin Xuan di sini menyadari kalau ada yang aneh dengan pakaian beberapa orang yang baru saja lewat. Setelah mengingat-ingat, akhirnya Xing Yun dan juga Lin Xuan menyadari kalau pakaian mereka sama persis seperti orang-orang dari sekte Xuanming. Xing Yun di sini langsung menduga bahwa orang-orang sekte Xuanming pasti sedang mengejar wanita yang sebelumnya melewati mereka. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk mengejar orang-orang sekte Xuanming karena khawatir terjadi sesuatu kepada Jirusu. Sampai di dalam hutan, Xing Yun dan Lin Xuan melihat kuda-kuda yang digunakan oleh orang-orang sekte Xuanming. Mereka pun segera memasuki hutan untuk memastikan hal tersebut. Sementara itu di dalam hutan, Jirusu benar-benar sedang dikepung oleh pasukan sekte Xuanming dan salah seorang ketua pasukan meminta Jirusu untuk menyerahkan jamu roh api agar dia tidak repot-repot untuk melakukan tindakan kekerasan. Menurut Jirusu itu adalah hal yang konyol karena dia adalah orang yang pertama kali mendapatkan jamu roh api tersebut. Karena tidak mau menyerahkan jamu roh api, pasukan sekte Xuanming akhirnya mengambil tindakan untuk mengepung Jirusu dan terjadilah perbaku hantaman. Kelihatan di sini meskipun dikepung oleh banyak pasukan, Jirusu dengan kemampuan bela dirinya mampu meladeni pasukan sekte Xuanming. Sementara dari arah lain, Xing Yun dan juga Lin Xuan yang mendengar suara pertarungan langsung mengikuti arah suara tersebut berada. Kembali ke perbaku hantaman, Jirusu tampak sudah kelelahan menghadapi banyaknya pasukan sekte Xuanming. Pada akhirnya dia pun terkena serangan yang dilakukan oleh ketua pasukan dan membuatnya langsung jatuh pingsan. Ketua pasukan lantas berkata ini akibatnya jika berani melawan, padahal dia sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada Jirusu. Jamu roh api pun pada akhirnya jatuh ke tangan orang-orang dari sekte Xuanming ini.
Ketika Jirusu masih dalam kondisi pingsan, salah seorang anak buah pasukan sekte Xuanming hendak melakukan perbuatan tidak senonoh kepadanya. Namun di sini Xingyun datang di waktu yang tepat untuk membunuh salah seorang anak buah sekte Xuanming tersebut. Ketua pasukan lantas bertanya siapakah orang yang ada di hadapannya dan berani sekali sudah mencampuri urusan sekte Xuanming. Bersamaan dengan itu muncul Lin Xuan dari arah belakang yang sudah siap melakukan sebuah serangan. Xingyun lantas berkata kalau pasukan dari sekte Xuanming tidak tahu malu karena sudah mengeroyok seorang gadis. Di sini Lin Xuan meminta Xingyun untuk tidak ikut campur dalam pertarungan dan membiarkannya untuk melawan ketua pasukan sekte Xuanming ini. Ketua pasukan yang mengira kalau Lin Xuan akan menggunakan pedang panjang memiliki rencana dia akan menyerang secepat mungkin sebelum Lin Xuan selesai menghunus pedang panjangnya. Namun betapa kagetnya ketua pasukan ini ketika mengetahui pedang yang digunakan oleh Lin Xuan adalah sebuah pedang patah yang cukup pendek. Dan dengan seketika ketua pasukan pun langsung turu karena terkena pedang pendek yang dimiliki oleh Lin Xuan. Xingyun kemudian nyamperin Lin Xuan sembari berkata pantas saja guru mereka tidak mengganti pedang milik Lin Xuan dan ternyata ini adalah alasannya. Mereka berdua lantas memeriksa keadaan dari Jirusu yang sedang terbaring pingsan. Di saat yang sama, Xingyun menemukan jamur roh api yang membuatnya sadar jamur roh ini adalah alasan pasukan sekte Xuanming mengejar Jirusu. Xingyun memberitahu Lin Xuan bahwa ini bukan jamur roh api biasa, melainkan jamur roh api yang berumur ribuan tahun. Keistimewaan jamur roh api ini karena dia hanya tumbuh di dalam tanah dan memiliki sifat energi yang. Dengan energi yang tersebut, jamur ini bisa menetralkan racun, menyembuhkan luka, dan membuat umur menjadi panjang. Dan tentu saja jamur roh api ini lebih bagus ketimbang tanaman-tanaman sejenis yang umurnya juga ribuan tahun. Tiba-tiba saja Jirusu yang sudah sadarkan diri hendak menikam Xingyun, namun dengan refleks bela dirinya Xingyun langsung menendang Jirusu dan tentu saja kembali membuat dia jatuh pingsan. Xingyun di sini kelihatan merasa bersalah karena secara tidak sengaja membuat Jirusu kembali pingsan. Mereka berdua juga bingung harus bagaimana karena kelihatan kalau Jirusu terluka cukup parah karena tendangan dari Xingyun. Karena Xingyun mempunyai ilmu medis, dia kemudian memutuskan untuk coba mengobati Jirusu. Akan tetapi karena luka yang diderita Jirusu cukup parah, Xingyun pada akhirnya menyerah untuk mengobatinya. Sementara Lin Xuan menanyakan apakah tindakan yang akan dilakukan oleh Xingyun setelah ini dan apakah mengubur Jirusu adalah langkah terakhir yang akan mereka lakukan. Xingyun lantas mengatakan kalau hal itu tidak mungkin dia lakukan karena dia bukan orang yang setega itu. Dia kemudian memiliki sebuah ide untuk menggunakan jamur roh api sebagai obat untuk mengobati Jirusu karena hanya itulah jalan satu-satunya. Sebelum mengobati Jirusu, Xingyun menguburkan beberapa orang dari sekte Xuanming yang mati dalam pertarungan sebelumnya. Setelah ramuan jamur roh api ditumbuk oleh Lin Xuan, Xingyun lantas meminumkannya kepada Jirusu. Xingyun di sini kelihatan berharap bahwa keberuntungan masih ada pada Jirusu dan berharap dia bisa kembali pulih setelah jamur roh api diminumkan. Sementara itu, di sebuah altar sekte Xuanming, seseorang pasukan melaporkan kepada Nenek Meng bahwa Hai Bai bersaudara sudah menemukan jamur api roh dan dalam beberapa hari akan dibawa pulang ke dalam sekte. Nenek Meng berpesan agar Hai Bai bersaudara berhati-hati karena jamur roh api sangat berharga dan banyak orang yang mengincar jamur tersebut. Nenek Meng belum tahu nih guys kalau jamur roh api sudah digunakan oleh Xingyun untuk mengobati Jirusu. Sementara itu di saat yang sama, Jirusu kelihatan sudah mulai sadar. Xingyun menganggap kalau jamur roh api benar-benar luar biasa karena bisa menyembuhkan luka yang begitu parah.
Meskipun masih dalam keadaan yang lemah, terlihat Jirusu masih terus saja meminta Xingyun untuk mengembalikan jamur roh api miliknya. Xingyun pun mulai khawatir jika Jirusu akan melakukan hal aneh jika mengetahui jamur roh api sudah dia gunakan untuk mengobati lukanya sendiri. Lin Xuan mengatakan Xingyun tidak perlu khawatir karena dia juga mempergunakan jamur tersebut untuk mengobati Jirusu sendiri. Ketika benar-benar sadar, Jirusu tanpa basa-basi langsung meminta jamur roh api. Sementara bagi Xingyun ini merupakan hal ajaib karena efek dari jamur roh api bekerja begitu cepat. Xingyun terlihat meminta maaf atas perlakuan sebelumnya karena dia tidak sengaja menendang Jirusu, karena semua itu dia lakukan secara refleks dan tanpa kesengajaan sedikit pun. Untuk membuat Jirusu merasa tenang, Xingyun di sini banyak melakukan basa-basi, namun kelihatan kalau Jirusu masih terus saja mempertanyakan di manakah keberadaan dari jamur roh api. Sementara Lin Xuan yang kesal dengan drama yang dibuat oleh Xingyun akhirnya memberitahu bahwa jamur roh api sudah digunakan oleh Xingyun untuk mengobati Jirusu yang sebelumnya terluka cukup parah. Xingyun juga menambahkan dia paham kalau jamur roh api sangat berharga, namun dia juga tidak bisa membiarkan nyawa dari Jirusu mati begitu saja. Akan tetapi kelihatan kalau Jirusu masih tidak bisa terima dengan apa yang Xingyun lakukan karena misi mengambil jamur roh api adalah perintah langsung dari ratunya. Namun Lin Xuan langsung memarahi Jirusu karena tanpa bantuan Xingyun pasti dia sudah mati disebabkan oleh orang-orang dari sekte Xuanming. Tidak hanya itu saja, bahkan Xingyun rela menggunakan tenaga dalamnya untuk mengobati luka Jirusu. Kalau memang Jirusu masih marah atas kelakuan dari Xingyun, kenapa tidak memuntahkan saja jamur roh api yang sudah dia telan? Mendengar semua ceramah dari Lin Xuan ini membuat Jirusu hanya terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Sementara Xingyun masih terlihat merasa tidak nyaman dan meminta Jirusu untuk memukulinya saja sebagai balasan karena sebelumnya sudah menendang Jirusu dengan sangat kuat. Pada akhirnya Jirusu memutuskan untuk pergi meninggalkan Xingyun dan juga Lin Xuan karena merasa serba salah dengan kondisi pada saat ini. 有本事你就把虎灵芝吐出来！要不这么着，你就打我2下，出气啊！你们，我是不是有点说过头了？ Kepergian Jirusu ini disesali oleh Xingyun karena sudah ngebacot lama, namun dia lupa untuk menanyakan nama dari Jirusu. Beberapa saat kemudian, angin berhembus kencang dan kabut mulai muncul di sekitaran Xingyun dan juga Lin Xuan. Bersamaan dengan itu pula muncul senjata-senjata pasukan sekte Xuanming yang dilemparkan ke arah mereka. Cukup beruntung dengan keahliannya, Xingyun berhasil menghindari lemparan senjata tersebut. Setelah kabut mulai menghilang, kelihatan di sini bahwa pasukan sekte Xuanming sudah banyak mengepung Xingyun dan juga Lin Xuan. Bersamaan dengan itu pula muncul keranda mayat yang biasa digunakan oleh Hai Bai bersaudara. Melihat keranda ini tentu saja membuat Xingyun mengingat semua kekejaman yang dilakukan oleh Hai Bai bersaudara pada saat membunuh kakek Sugiono dan juga paman Lu Yoji. Ketika Hai Bai bersaudara muncul, mereka langsung bertanya apakah Xingyun sudah menguburkan orang-orang sekte Xuanming serta juga menanyakan di manakah keberadaan dari jamur roh api sekarang ini. Tatapan dendam sangat jelas terlihat di mata Xingyun dan hal tersebut tentu saja membuat Chang Xuanling merasa tatapan tersebut cukup menakutkan. Dia juga meminta kakaknya untuk tidak ikut campur jika nanti dia bertarung dengan Xingyun dan juga Lin Xuan. Chang Haoling menyetujui hal tersebut dan meminta adiknya untuk berhati-hati karena mereka tidak bisa menilai kekuatan hanya dari tampang saja. Chang Haoling merasa kalau kedua anak ini cukup kuat karena bisa mengalahkan pasukan sekte Xuanming sebelumnya tanpa terluka sedikit pun. Chang Xuanling lantas bertanya dari sekte manakah Xingyun dan Lin Xuan berasal agar nanti mudah ditemukan pada saat mereka sudah menjadi mayat. Lin Xuan langsung menyambung pembicaraan dengan berkata, jangan sombong sembari melakukan serangan kepada Chang Xuanling. Sambil bertarung, Chang Xuanling bertanya kenapa Lin Xuan begitu emosi dan apakah dia sudah melakukan sesuatu pada anggota keluarganya. 难道说你有什么亲人死在我的？怎么被我说中了？这丫头的剑法好像在哪？
Sementara itu bagi Chang Haoling, dia seperti mengenali ilmu pedang yang sedang digunakan oleh Lin Xuan. Di saat yang sama Xing Yun juga menyadari kalau Hai Bai bersaudara sedang mengetes dan mengamati kemampuan dari adiknya. Xing Yun juga berpikir bahwa dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya pada saat ini. Pada saat hendak menolong adiknya, Chang Haoling menghadang Xing Yun dan mengajaknya untuk bertarung. 你的武功倒是比那个丫头强了。我怎么会知道什么地方得妹？哦，不过是你老娘。 Sementara itu, Chang Xuanling sendiri terus menerka-nerka siapakah orang terdekat Lin Xuan yang sudah dia bunuh. Dan setelah melihat kemarahan dari Lin Xuan, Chang Xuanling menyadari bahwa dia sudah membunuh ayah dari Lin Xuan. Namun di sini Chang Xuanling belum sadar kalau Lin Xuan adalah anak dari Lu Youji. 送佛送到西天。 快闪开！青莲剑歌。 Karena kondisi dari Lin Xuan sudah terpojok, Xing Yun yang sedang berhadapan dengan Chang Haoling memutuskan untuk membantunya. Di saat yang bersamaan, Xing Yun juga berhasil melukai Chang Haoling yang berniat menyerangnya dari arah belakang. Ketika terkena serangan ini, Chang Haoling menyadari bahwa teknik yang digunakan oleh Xing Yun adalah teknik pedang Qinglian yang dimiliki oleh Yang Suzi. Bersamaan dengan itu, Chang Haoling juga mengingat kalau Xing Yun dan Lin Xuan adalah anak yang berada di hutan bambu pada saat Hai Bai bersaudara berusaha merebut pedang Dragon Spring. Chang Haoling pada akhirnya mengakui kalau Xing Yun lebih hebat darinya, namun dia juga mengatakan kalau racun sudah menyebar di tangan Xing Yun efek serangan sebelumnya. Jika dalam waktu 24 jam tidak mengeluarkan racun tersebut, Xing Yun pasti nanti akan mati. Chang Haoling juga mengatakan sebaiknya Xing Yun tidak banyak bergerak karena itu akan memperparah kondisinya. Untuk saat ini, dia akan membiarkan Xing Yun mencari tempat bersembunyi dan mengobati racun tersebut sebelum dia dan pasukan Sekte Xuanming membunuh Xing Yun. Lin Xuan mengingatkan Xing Yun untuk tidak terburu-buru dalam membalaskan dendam, serta memutuskan pergi meninggalkan tempat ini untuk mengobati luka Xing Yun. Setelah kepergian Xing Yun, Chang Xuanling bertanya kepada kakaknya kenapa jurus yang digunakan Xing Yun sangat mirip dengan jurus pedang Qinglian milik Yang Suzi. Chang Haoling lantas mengingatkan bahwa dua anak yang ada di hadapan mereka tadi adalah anak yang diselamatkan oleh Yang Suzi 8 tahun yang lalu. Mengetahui hal tersebut, Chang Xuanling berpikir walaupun mereka kehilangan jamur roh api, namun semua itu tidaklah penting daripada mengetahui keberadaan Yang Suzi. Hal ini juga harus segera mereka laporkan kepada Nenek Meng. Chang Haoling meminta kepada anak buahnya untuk segera mengepung kota Youzu dan menemukan di manakah keberadaan Xing Yun. Chang Haoling bisa yakin mereka akan pergi ke kota Youzu karena pasti Xing Yun akan mencari sebuah tempat untuk mengobati lukanya. 你知道这两个娃娃是谁吗？被杨叔子救走的那两个，就觉得他俩是有意隐瞒武功路数。但我们得到了杨叔子那老家伙的下落。发现两个娃娃，立即上报。 Sementara itu di kota Youzu, tepatnya di sebuah penginapan, Lin Xuan seperti sedang khawatir akan kondisi dari kakaknya. Dia berharap kalau guru mereka ada di sini untuk menyembuhkan racun yang menyebar pada tubuh Xing Yun. Sementara itu, Yang Suzi yang sedang berada di kediamannya mengkhawatirkan keadaan Xing Yun dan kembali mengingat ketika dulu Lu Youji memberikan sebuah pesan kepadanya. Di pesan tersebut, Lu Youji meminta Yang Suzi untuk membawa Xing Yun karena dari seluruh keluarganya hanya Xing Yun saja yang tersisa dan tidak ada yang boleh mengetahui identitas asli Xing Yun. Sementara itu di Sekte Xuanming, Nenek Meng sudah mendapat laporan kalau Hai Bai bersaudara bertemu dengan dua orang murid dari Yang Suzi. Terlepas dari benar atau tidaknya laporan yang diberikan oleh Hai Bai bersaudara, Nenek Meng akan mengutus orang untuk menyelidiki hal tersebut. Untuk masalah ini, dia juga meminta kepada Haki Merah dan Hitam tidak memberitahukannya kepada Raja Ming karena dia sedang betapa untuk saat ini. Nenek Meng juga meminta Haki Merah dan Hitam untuk memerintah 5 Raja Neraka agar mereka pergi ke kota Youzu untuk menyelidiki kasus ini. Pada saat Nenek Meng meminta hal tersebut, Haki Merah dan Hitam cukup kaget karena merasa permintaan Nenek Meng terlalu berlebihan. Akan tetapi Nenek Meng menjelaskan bahwa pergerakan dari Sekte Xuanming pasti akan mendapat respon dari Aula Tongwen dan juga Balai Huayin. Jadi demi keamanan dia harus mengerahkan 5 Raja Neraka sekaligus.
Semua perkataan Nenek Meng ini membuat Haki Merah dan Hitam menawarkan diri agar mereka juga ikut pergi ke kota Yozu. Namun Nenek Meng meminta agar Haki Merah dan Hitam tetap stay di dalam sekte karena banyak tugas yang harus mereka kerjakan. Dan terakhir Nenek Meng juga meminta untuk menginformasikan kepada Haibai bersaudara kalau bantuan yang cukup banyak sudah dikirim dan jika gagal dalam misi kali ini posisi dari Haibai bersaudara akan terancam. 吴大阎君，我才能放。那要不我们也去一趟？职责是坐镇总舵。是。 Perintah dari Nenek Meng ini sekaligus menutup episode kali ini, guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.